Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai kerajaan Masedonia. Masedonia ini merupakan tempat asal dan tempat lahirnya Alexander the Great. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita tahu mengenai sejarah-sejarah mengenai kerajaan-kerajaan terdahulu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Di Yunani terdapat kekaisaran atau kerajaan, yaitu kerajaan Masedonia. Kerajaan ini terletak di pinggiran Yunani pada masa Arkais dan Klasik, dan kemudian menjadi negara yang dominan di Yunani pada masa Helenistik. Peradaban ini melahirkan orang-orang hebat yang berasal dari kerajaan Masedonia, yaitu salah satunya adalah Raja Alexander yang Agung yang lahir pada tahun 356 Masehi, dan dia merupakan putra dari Raja Masedonia yaitu Filipus II dan Olimpias yang merupakan putri Raja Epirus. Nah, Masedonia ini adalah daerah pegunungan yang merupakan wilayah atau provinsi yang dijajah oleh Roma dan terletak di timur laut semenanjung Yunani. Dalam peta masa kini, wilayah tersebut meliputi kawasan Yunani Utara, bagian selatan Yugoslavia, dan bagian barat daya Bulgaria. Nah, dinasti Ohrid menduduki tahta Masedonia pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-5 sebelum Masehi, Masedonia tunduk kepada kekuasaan Persia. Pada pertengahan abad ke-4 sebelum Masehi, tahta Masedonia dipegang oleh Raja Philip yang kedua yang berhasil mengeksploitasi dan memanfaatkan komponen-komponen ekonomi yang dimiliki oleh Masedonia. Letak geografisnya yang berada di utara Yunani dan melemahnya negara-negara kota Yunani akibat dari perang saudara. Nah, upaya kerajaan Masedonia dalam memperoleh kekuasaan yang sangat luas berawal dari masa pemerintahan Raja Filipus II
yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan negara-negara kecil di wilayah Yunani yang berada di selatan wilayah Masedonia. Selanjutnya, Raja Filipus II berhasil menguasai seluruh kawasan Yunani dengan cara diplomasi dan kekuasaan militer. Nah, Raja Filipus II yang telah memperoleh prestasi kekuasaan yang luar biasa, bahkan hingga keluar wilayah Masedonia, menginginkan putranya untuk melanjutkan perjuangannya itu. Akhirnya ia menunjuk Alexander yang merupakan putra dari istrinya yang keempat yang bernama Olympias. Meskipun diketahui bahwa Filipus II memiliki 8 orang istri, namun Olympias adalah istri utamanya, sehingga Alexander memiliki kesempatan lebih besar untuk mewarisi tahta kerajaan Masedonia. Dikisahkan bahwa Alexander memiliki garis keturunan dewa Herakles dari ayahnya. Ini merupakan keyakinan mereka. Serta garis keturunan Neoptolemos dari ibunya. Sebagaimana diketahui, Neoptolemos adalah putra dari Archiles, yang pahlawan perang Yunani yang sangat melegenda. Nah, Alexander tumbuh menjadi salah satu keturunan kerajaan Masedonia dengan pendidikan yang sangat baik, sehingga menjadikannya pandai membaca, pintar bermain lira, lihai dalam berburu, dan tangguh dalam bertarung. Nah, Alexander mendapat pengaruh kedisiplinan yang kuat dari Leonidas, yang merupakan salah seorang kerabat dari Olympias. Menurut beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, ketika menginjak usia 10 tahun, Alexander sudah mampu membuat kagum banyak orang. Ketika itu Filipus II baru saja membeli seekor kuda yang ternyata sulit untuk ia kendalikan. Sehingga Filipus pun kemudian menyuruh untuk melepaskan kuda yang tidak jinak itu. Namun Alexander meminta kesempatan kepada ayahnya untuk mengendalikan kuda liar itu. Alexander yang masih sangat muda berhasil menjinakkannya dan bahkan menungganginya. Semua orang yang melihat kejadian itu merasa takjub dengan keberanian dan sikap Alexander, termasuk ayahnya. Lantas kemudian Filipus II menghampiri Alexander dan berkata, "Putraku, engkau harus dapat menemukan kerajaan yang cukup luas untuk menampung ambisimu. Sungguh, Masedonia ini masih terlalu kecil untukmu." Ketika Alexander menginjak usia belasan tahun, Raja Filipus II semakin berambisi untuk mendidik lebih tinggi Alexander. Filipus II lantas memilih Aristoteles untuk menjadi pengajar bagi Alexander, dan ia membangun sebuah kuil bernama Paranimfa di kota Miza sebagai fasilitas belajar. Kuil itu pun akhirnya berubah menjadi sekolah dan asrama bagi anak-anak bangsawan Masedonia yang kelak akan memimpin kerajaan itu. Aristoteles mengajarkan kepada muridnya berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti moral, filsafat, agama, obat-obatan, logika, dan seni. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander menginvasi daerah kekuasaan Persia di Asia Minor dan memulai serangkaian kampanye militer yang berlangsung selama 10 tahun. Alexander mengalahkan Persia dalam sejumlah pertempuran yang menentukan. Yang paling terkenal antara lain adalah pertempuran Issus dan pertempuran Gaugamela. Alexander lalu menggulingkan kekuasaan Raja Persia yaitu Darius yang ketiga dan menaklukkan seluruh kekaisaran Persia yaitu Kekaisaran Armenia. Kekaisaran Masedonia kini membentang mulai dari Laut Adriatik sampai Sungai Indus. Peristiwa-peristiwa ini tercantum dalam buku 7 tokoh terhebat dunia yang ditulis oleh Sri Lestari. Pada masa sejarah kuno, kekuasaan Alexander membentang mulai dari Laut Ionia sampai pegunungan Himalaya. Dia tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan dianggap sebagai komandan perang terhebat sepanjang masa. Dan Alexander ini berhasil mengukuhkan kekuasaan Masedonia di Yunani. Dan setelah otoritasnya di Yunani stabil, dia melancarkan rencana militer untuk ekspansi yang tak sempat diselesaikan oleh ayahnya. Sahrul Mauludi dalam tulisannya Alexander the Great mendeskripsikan prestasi agung yang telah ditorehnya. Alexander berhasil menjadi penguasa terhebat dalam usia yang sangat muda. Selain visioner, ia juga pekerja keras yang tidak ada duanya. Visi, motivasi, dan kekuatannya seolah tak ada habisnya dan tak terhentikan terkecuali oleh kematiannya yang begitu cepat di usia 32 tahun. Ketika ia tengah mempersiapkan ekspedisi militer menuju dunia baru yang hendak dijelajahinya.
Tidak lama setelah kematiannya, ia pun dijuluki sebagai Alexander Agung dengan meninggalkan wilayah kekuasaan yang sangat luas, yang di masa kini meliputi Turki, Lebanon, Palestina, Mesir, Syria, Irak, Iran, Afghanistan, dan sebagian dari India. Nah, demikian secara singkat mengenai kerajaan Masedonia yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, sehingga kita mengetahui sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan terdahulu serta orang-orang yang berpengaruh di dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.